Shalom bagi kita semuanya. Yang siap diberkati pada saat sore hari ini, mari lambaikan tanganmu. Boleh kasih senyum kalau ada yang di sebelah kanan kiri atau di depan, di mukanya. Beri senyum pada dia, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Sebab Engkau dahsyat selama-lamanya Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kekuatan-Mu luar biasa ya Tuhan. Kau memberikan kami kemenangan dalam kehidupan kami. Satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami hanya Engkau. Tiada yang lain. Hanya Yesus saja. Kami berkumpul bersama-sama Tuhan. Karena kami merindukan Engkau Tuhan Yesus. Hati dan jiwa kami berseru kepada nama-Mu. Kau yang membalut setiap hati ya Tuhan. Kau yang menyembuhkan setiap luka. Kau yang menghiburkan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap yang hadir pada saat sore hari ini tidak akan sama lagi ketika kami datang Tuhan. Kami mengalami kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mengalami kepenuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Ya ralabalaba syikiara labalabalabalaba syikiara labatakara labalaba. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorai meninggikan Tuhan yang kami sembah. Raja di atas segala raja selama-lamanya. Hanya nama Yesus yang layak dimuliakan selama-lamanya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Engkau saja ya Tuhan. Haleluya. Ya lama-lama Tuhan. Sebab Dia baik selama-lamanya. Engkau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kami kan selalu berseru pada nama Yesus, satu-satunya penolong, kekuatan hidup kami. Seperti Engkau menyertai bangsa Israel Tuhan, sertailah kami selama-lamanya ya Tuhan. Dengan rahmat-Mu, Yesus baik, Yesus baik. Ya laba-laba-laba-laba, syara laba-laba-laba-laba-laba. Haleluya. Ya laba-laba Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah. Harapan kami Yesus. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Ya ralaba syara laba-laba. Kami bersyukur. Dengan segenap hati kami mau katakan kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Mari sama-sama kita katakan dari awal, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus.
bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah.
semua siap untuk memuji Tuhan, amin. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, amin. Dan terang bagi jalan kita, haleluya. Mari kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Jangan ada yang malu-malu menari bagi Tuhan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari lebih lagi kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Mari anak-anak Tuhan sama-sama kita katakan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari kita lambaikan kedua tangan kita, kita rentangkan. Sama-sama kita katakan, ku kan terbang. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin Tuhan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan iman-Mu katakan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan bahwa Yesus adalah kekuatan di hidup kita. Haleluya.
Mari kita lebih semangat lagi kita menaikkan pujian kita. Jiwa kita telah terbebas dan telah terlepas oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, 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 takkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Haleluya Tuhan. Mari lebih semangat kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, 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 naikkan hujan mujizat terjadi. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Bakar, 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 naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya. Bahwa kita percaya kuasa Tuhan telah nyata di dalam hidup kita. Woo! Sama-sama kita katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang ibu ya yang akan memberkati kita pada saat sore hari ini.
Dan kiranya dengan kesaksian ini kita semakin dikuatkan imannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya lagi ya. Tapi di dalam Tuhan selalu baru setiap hari ya. Nah, hari ini saya akan berbagi kesaksian kepada saudara. Apa itu keberuntungan yang sesungguhnya? Dulu ketika saya belum mengenal Tuhan, ada banyak hal-hal yang membuat saya merasa bahwa saya adalah orang beruntung. Pada saat itu, hidup saya hari-hari itunya dipenuhi dengan alkohol, narkoba. Tapi sekalipun saya bandel, hidup saya nggak karu-karuan, saya sering terselamatkan dari kejadian-kejadian yang bisa berakibat fatal. Nah, saya kasih 3 contoh aja saudara ya. Kaki sebelah kanan saya pernah nancap di rem kereta PGR, rem kakinya itu. Jadi besinya yang tebal itu masuk sampai setengah kaki saya. Tapi ajaibnya sedikit pun tulang kering saya tidak tergores. Karena kalau sempat itu besi nancap ke tulang kering saya pasti remuk, saya bisa lumpuh. 2 kali saya tabrakan lagi nih. Saat itu saya nabrak mobil pribadi yang kecil, tiba-tiba berbelok ke kiri. Jadi pas saya tabrakan itu, kereta saya lari ke kiri, sayanya terbang melewati depan kap mobil itu. Kepala saya sebelah kanan terpental di aspal, helm saya lepas. Dan kecelakaan itu membuat kepala saya jadi tidak simetris. Yang sebelah kiri cekungnya keluar, yang sebelah kanan cekungnya ke dalam. Tapi sekalipun batok kepala saya bergeser, ya puji Tuhan otaknya bergeser, tetap aman. 3 kalinya saya kecelakaan lagi saudara. Waktu saya bawa sepeda motor tiba-tiba mata saya buram karena pengaruh biusnya ya. Kecelakaan itu membuat saya sendiri takut lihat muka saya. Karena ketika saya melihat cermin pas ganti perban, separuh wajah saya udah gak ada kulitnya. Jadi dari kening saya ini sampai ke kuping saya ini gak ada kulit. Dan mata saya gak bisa dibuka karena sudut mata saya ini bolong. Tulangnya kelihatan. Jadi sama sekali gak bisa saya gerakkan. Dan selama 3 bulan saya tidak bisa membuka mata, saya jadi pendekar mata 1. Karena setiap hari mata saya ditutup 1. Tapi puji Tuhan setelah 3 bulan mata saya sembuh dan juga tidak ada gangguan apapun dalam penglihatan saya. Hal-hal seperti inilah yang saya merasa hidup saya itu sangat-sangat beruntung. Dan pada saat itu hal yang paling menakutkan bagi saya, yang paling mengerikan adalah kalau saya mati. Karena waktu kecil orang sering bilang, kalau nanti kita mati 3 hari atau seminggu kita belum sadar kalau kita mati. Jadi kita masih pulang ke rumah, buka-buka periuk, buat kopi gitu, melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan waktu hidup gitu. Tapi setelah kita menyadari kita mati, barulah kita nggak pulang ke rumah, kita berada di kuburan terus. Jadi membayangkan saya sendirian di kuburan itu sangat mengerikan bagi saya. Nah, tapi setelah saya mengenal secara pribadi Tuhan Yesus yang luar biasa baik dan dahsyat itu, ketika saya mendengar kebenaran firman-Nya, saya mempelajari, ternyata saudara, hal yang saya alami, yang saya pikir adalah keberuntungan besar, ternyata hanya keberuntungan kecil. Bahkan kematian yang ada dalam pikiran saya itu bukanlah penderitaan, penyiksaan, kengerian yang sesungguhnya. Karena penderitaan, kengerian yang akan kita alami yang benar-benar mengerikan adalah saat kita terpisah dari hadirat Tuhan. Dan orang-orang yang dikatakan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mati. Bukan soal mati sebatas terpisahnya tubuh kita dari roh kita. Tetapi orang-orang yang dikatakan Tuhan Yesus adalah orang-orang mati, adalah orang-orang yang terpisah dari hadirat Tuhan. Nah, itu sebabnya dalam kekristenan, dalam Alkitab pun ada 3 kematian.
Yang pertama mati rohani. Mati rohani pun masih dibagi dua ya. Ada orang yang mati rohani karena belum tahu kebenaran firman Tuhan. Tapi orang yang belum tahu kebenaran firman Tuhan masih ada kemungkinan kesempatan mendapat belas kasihan Tuhan. Nah contohnya penyamun yang disalibkan bersama Tuhan Yesus ya. Dia nggak tahu kebenaran tapi masih mendapat kasih karunia. Tapi ada juga mati rohani setelah tahu kebenaran. Nah orang yang sudah tahu kebenaran kemudian mengalami mati rohani, inilah baru yang namanya penderitaan, kengerian, penyiksaan yang luar biasa. Contohnya siapa? Raja Saul. Dia orang yang diurapi Tuhan, tetapi ketika Tuhan sudah tidak berkenan dengan apa yang dia lakukan, Tuhan mencabut rohnya dari Saul. Tuhan tidak lagi mendengar doa Saul. Akhirnya apa? Saul pergi mencari orang yang bisa memanggil arwah-arwah. Dan mungkin saudara sudah tahu kisahnya ya. Nah demikian juga halnya dengan orang-orang yang percaya kemudian mengalami yang namanya mati rohani. Sekalipun Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini, hidup kita hanya akan menjadi budak, menjadi tawanan iblis menunggu Tuhan mencabut nyawa kita. Inilah yang saya katakan siaga satu menuju maut. Yang kedua, ada yang namanya mati tubuh jasmani. Nah, mati tubuh jasmani bagi orang yang mati di luar Tuhan, tubuhnya akan kembali ke tanah, tetapi rohnya akan disiksa di dalam api yang bernyala-nyala, yang tidak pernah padam, digerogoti ular yang tidak pernah mati. Penyiksaan itu tidak ada hentinya siang dan malam, dan tidak ada yang tahu sampai kapan dia disiksa di situ. Bukankah itu mengerikan? Tetapi kalau orang-orang yang mati di dalam Tuhan, sekalipun dia mengalami mati tubuh jasmani, tubuhnya kembali ke tanah, tetapi rohnya akan ada di Firdaus, di taman yang penuh dengan kedamaian sukacita, tidak ada kesakitan, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata. Maka sekalipun orang-orang yang mati di dalam Tuhan mengalami mati tubuh jasmani, itu bukan lagi menjadi mati yang mengerikan, tetapi menjadi mati sukacita. Nah, yang ketiga, ada yang namanya mati kekal. Nah, mati kekal dibinasakan, dimusnahkan selama-lamanya. Tapi ini hanya akan terjadi bagi orang-orang yang mati di luar Tuhan. Tetapi orang-orang yang mati di dalam Tuhan tidak akan pernah mengalami itu, karena kita akan hidup abadi bersama Tuhan. Amin. Nah, itulah sebabnya saya mengatakan ketika saya mengenal kebenaran firman Tuhan, hal yang dulu saya anggap keberuntungan besar hanyalah keberuntungan yang kecil. Kalau kita hanya sibuk mencari keberuntungan-keberuntungan di dunia ini, kita akan lupa mencari keberuntungan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal bersama Tuhan. Nah, yang kedua saudara, dalam kehidupan sehari-hari, sekalipun kita sudah melakukan sesuai dengan firman Tuhan, apa yang kita lakukan bisa menjadi tidak menyenangkan bagi orang-orang yang hidupnya tidak benar, dia tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita lakukan bisa salah diartikan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita lakukan bisa dianggap sebagai kemunafikan bagi orang-orang yang sentimen dengan kita, orang-orang yang gak suka sama kita. Nah, menerima kenyataan ini akhirnya saya mengerti bahwa hidup kita ini bukan untuk menyakiti orang, tapi bukan juga untuk menyenangkan orang lain. Hidup kita bukan untuk menyiksa diri kita, tapi bukan juga menyenangkan diri kita. Tujuan hidup kita satu-satunya adalah hidup melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita hidup menyenangkan orang lain, menyenangkan diri kita, tapi kita justru melawan kehendak Tuhan, maka Tuhan sendiri yang jadi lawan kita. Apa gunanya kita dipuji orang, apa gunanya harta kita banyak, tetapi murka Tuhan ada di atas kepala kita. Tidak ada hal apapun yang bisa membebaskan kita dari murka Tuhan. Tapi kalau kita
melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan. Apapun reaksi orang-orang di sekitar kita, kita gak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan yang membela kita, Tuhan yang menjadi perisai kita. Jadi jangan pernah takut dengan nanti si ini begini, nanti si ini begini. Enggak, teruslah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, di sini banyak anak-anak muda ya. Sebagai orang yang pernah muda, saya mau mengingatkan kepada kita semua, yang namanya mati tidak menunggu tua, yang namanya mati tidak menunggu sakit. Mati bisa kapan saja. Jadi selama Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup di dunia ini, selama Tuhan masih memberi nafas kehidupan di rongga hidung kita ini, jangan sia-siakan waktumu untuk mencari keberuntungan, kenikmatan dunia ini. Sekalipun engkau bisa mendapatkannya, engkau tidak akan memilikinya, bahkan mungkin tidak akan sempat kau nikmati. Habis rampok bank ditembak polisi, habis terkuras pikiran, emosi, tenaga, rebutan harta warisan, kena stroke. Apa gunanya kita dapat semua itu? Tapi kalau setiap detik, setiap langkah kehidupan kita tetap berpegang teguh melakukan apa yang dikatakan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan menjadi keberuntungan yang abadi, menjadi milik kita, menjadi kepunyaan kita, akan kita nikmati. Wahyu 14 ayat 13 mengatakan, orang yang mati di dalam Tuhan, segala perbuatannya akan mengikutinya. Kiranya Tuhan yang menolong supaya jangan kita lengah, jangan kita fokus mencari hal-hal di dunia ini, tapi carilah keberuntungan sejati, yaitu perkenanan Tuhan. Shalom, terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kesaksiannya. Semua diberkati. Yang diberkati mari lambaikan tangan. Haleluya. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam hidup ini menyembah Tuhan. Amin. Kita akan berdoa untuk persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, atas segala anugerah yang Kau limpahkan bagi kami. Kebaikan Tuhan, bahkan setiap kecukupan-kecukupan yang Tuhan berikan kepada kami, kami mengucap syukur. Terima kasih buat anugerah yang besar dalam kehidupan kami. Kami bisa menikmati hari-hari kami Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami bisa melakukan setiap aktivitas kami. Dan saat ini Tuhan, dari apa yang kami miliki Tuhan, kami mau belajar memberi ya Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami miliki adalah anugerah daripada-Mu. Dan biarlah kami akan memberi dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita penuh. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk memberi. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
lembut katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku dalam dan sumber kekuatan kami ya Bapa. di dalam kami Dia kenal. yang memberi Di dalam nama kekuatan. Tuhan Yesus yang menjadi sumber segala kehidupan kami. Yes, Allah pertolongan kami dan sahabat kami. Tetap percaya Kau dasar Tuhan setia. segala perkara Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Tetap percaya Tuhan setia. tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di kerajaan surga. Hosana, Hosana, lawatan kami rindukan ya Roh Kudus. Penuhi kami ya Roh Kudus. Kami sangat membutuhkanmu untuk selama-lamanya ya Roh Kudus. Sebab itu kami mohon biar manunggal dalam roh kami, kuasai hati pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, menyampaikan terlebih melakukan firman Tuhan dengan benar dan setia, sampai kami di kerajaan sorga bersamamu menikmati mahkota janjimu ya dan amin. Kami percaya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang ambil alih otoritas ibadah ini, biarlah semua menikmati lawatanmu, baik yang tempat ini maupun saudara kami yang menikmati ibadah live streaming. Haleluya, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang mengikuti ibadah sebagai live streaming ya. Untuk itu kita langsung buka saja Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 sampai 11 saja. Nanti saya minta tolong ya. Ayat yang pertama dibacakan oleh pria, ayat kedua wanita, terus sampai selesai ya. Ayat pertama dibacakan oleh pria.
Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungjawaban di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar ada istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun, dan karena mengharap itulah ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Ayat 10, hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Haleluya. Tema kita hari membela diri. Ya, saudari kasih Yesus, kalau di pengadilan negeri akan ada hakim, oke, terdakwa dengan advokatnya atau pengacaranya, ada jaksa penuntut hukum, ada terdakwa. Jaksa penuntut hukum ini akan menuntut terdakwa. Nah, terdakwa suatu saat ketika sudah dilakukan proses pengadilan, dia akan diberi kesempatan untuk memberi pledoi, pembelaan diri. Untuk membela dirinya, ya kalau koruptor ditangkap wajar, dia membela diri 2,5 tahun, curi ayam 5 tahun. Aneh ya, enggak ya? Kalau dia mungkin bandar narkoba, ya harusnya hukuman mati. Dikasih sekian M, cuci berkas, bla 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 bla, ujungnya masuk Nusa Tambangan, nelpon lagi, ngedar lagi. Mereka tetap diberi tetap pledoi, kesempatan untuk membela diri mereka. Tetapi ini Saulus yang menjadi Paulus tidak bersalah, tidak terbukti. Yang namanya BAP kalau pada negara kita ini mesti ada 2 saksi dan 1 bukti. Nah, sebenarnya Paulus ini sebenarnya menyatakan imannya. Di depan Agripa dia begitu bersemangat menyatakan imannya, apa yang diyakininya. Sementara orang sudah heran, ini kalau saya kepalanya terbentur ini, ya kan? Ya? Kenapa dia dulu anti Kristus, tidak suka dengan orang yang jalan keselamatan, jalan Tuhan? Kenapa sekarang dia begitu bersemangat? Jadi tugas kita hari ini, kita coba cek diri kita. Apakah kita masih benar-benar beriman pada Kristus? Atau hanya di bibir kita saja? Karena ketika kita menyatakan segala sesuatu harus dengan bukti. Haleluya. Coba wanita, abang cintamu dek, makan bakso pun tak mau dia bayar. Percaya? Puasa percaya. Abang cinta padamu dek, sampai ujung pulau pun laut akan ku daki, berseberangi, gunung kan ku daki. Hujan gerimis mau ngapel nggak jadi ngapel. Ada wanita percaya pria seperti itu? Tidak ada integritas. Apa yang dikatakan tidak dilakukan. Cinta itu bukan kata-kata. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, aku sangat cinta kali padamu mah. Mana pak uang belanja? Carilah kau, pergilah kau.
cari kerja sana kau. Memanglah cintamu cinta palsu. Dulu waktu aku langsing, kau begitu memberi segalanya. Cinta itu juga harus terbukti dengan nyata, tindakan. Makanya kalau pria banyak mengatakan cinta, aku cinta, itu cinta itu sesungguhnya bukti ya, tindakan pengorbanan, bukan hanya sekedar kata-kata. Nah, Saulus yang diubah nama jadi Paulus, dia ingin membuktikan bahwa dia benar-benar jatuh cinta yang kepada Kristus Yesus. Pertemuannya itu begitu mengesankan baginya. Siapa kau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pada yang dianiaya pada Paulus adalah orang-orang yang percaya pada Kristus. Jadi barang siapa yang menganiaya anak-anak Tuhan berarti menganiaya Tuhannya. Jadi jangan takut. Nah, pertemuan ini begitu kuat ya. Kasih mula-mula dia rasakan, dia betul-betul melihat nyata. Seterang-terangnya bintang lebih terang matahari. Tapi ini lebih terang dari matahari, bos. Apa? Selain pencipta langit, bumi dan isinya. Lebih terang dari matahari. Pernah lihat? Nanti kita lihat kalau kita sudah bersamanya di langit dan bumi yang baru, di kerajaan surga. Amin. Lebih terang dari matahari. Jadi dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Tak peduli dia. Sedangkan di sidang itu, jika masa bergerak, apa yang terjadi? Paulus bisa hancur, babak belur dan bahkan mati. Seperti Stefanus yang dianiayanya. Dirajam saya dengan batu sampai mati. Dia tidak takut. Karena dia yakin bahwa iman yang sedang diperjuangkannya adalah iman yang benar. Tuhan yang sedang disembahnya adalah Tuhan yang benar. Yang bisa menyelamatkannya. Bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Begitu juga Tuhan Yesus yang kita sembah bisa menyelamatkan hidup kita baik di bumi maupun di akhirat. Percayakan amin. Haleluya. Itulah perbedaan Tuhan kita dengan Tuhan yang lain, saudara kasih Yesus. Tuhan yang lain yang disembah, diagung-agungkan, mati, tidak bangkit. Tuhan yang kita sembah mati, bangkit. Dia bisa mengalahkan maut. Banyak lagi bukti-bukti yang nyata. Ada saksi, ada prasasti yang membuktikan bahwa sebenarnya ada yang namanya Yesus Kristus mati, disalibkan, mati, bangkit. Ada saksi, murid-muridnya 70 orang dan semuanya. Bahkan saya pikir tentara Romawi itu disuap supaya menyatakan bahwasanya mayat Yesus diculik. Nah, kembali lagi Paulus ini begitu bergelora. Bahkan kita harus seperti Paulus berbahagia. Coba sampaikan kiri kanannya. Berbahagia, Kak, Bung, nomor ucap. Bahagia enggak? Seharusnya kita berbahagia oleh karena kita percaya kita ada orang pilihan, orang yang sudah diselamatkan. Kita harus berbahagia untuk menyatakan bahwa kita adalah orang-orang pilihan dan kita harus bertanggung jawab. Benar, keselamatan tidak ada yang bisa ganggu gugat, tapi jika engkau melakukan sesuatu di akhir hidupmu tidak sesuai dengan firman Tuhan, apa yang terjadi? Salah satu contoh yang seperti Yudas, bunuh diri. Kemana dia? Kemana? Ke surga? Ke neraka? Hanya Tuhan yang tahu. Dia Tuhan yang menetapkan. Tapi menurut firman Tuhan pastilah ke neraka yang kita pelajari. Karena dia mengakhiri hidupnya. Tidak ada satu pun yang berwenang untuk mengakhiri hidupnya. Kiri kanan. Kalau putus cinta kau jangan kau bunuh diri bilang. Katakan, nah, jangan bunuh diri. Masih ada pria laki-laki yang ganteng dan wanita yang cantik lagi. Bilang katakan. Jangan takut. Paulus begitu bersemangat menyampaikan pada Raja Agripa, aku ini adalah orang Yahudi. Aku juga menentang ini semua. Aku tidak percaya ada Yesus yang mati dan bangkit. Kok amin? Oh, enggak percaya kok.
Amin ya, percaya. Nah, dia tidak percaya, tapi berubah menjadi percaya. Dan dia mempertahankan imannya meskipun nyawa di ujung tanduk. Saudara kasih Yesus, perdebatan terjadi. Dia menyatakan bahwasanya benar Kristus Yesus adalah Tuhan. Saya jadi teringat pembicaraan antara dosen dengan mahasiswa. Dosen ini profesor, ya, sangat jenius, tapi ateis. Dia tidak percaya Tuhan. Saya, kata dosennya di kampus kan, kelas, yang saya lihat, yang bisa saya sentuh, saya percaya. Tapi kalau jika tidak bisa saya lihat, saya tidak percaya. Datang mahasiswa Kristen. Pak, nah, benarkah Bapak apa yang Bapak lihat Bapak percaya? Ya. Yang tidak Bapak lihat Bapak tidak percaya? Ya. Coba lihat Pak. Ada otak Bapak. Bapak lihat? Tidak. Berarti Bapak tak punya otak. Kan tidak bisa dilihat otak. Bisa lihat otak kita coba. Ada? Enggak ada. Tapi jelas ada di dalam ini. Ini perintah otak nih. Ini perintah otak. Otak bisa lihat? Enggak bisa. Tapi buktinya, cara kerjanya ada. Begitu juga roh Tuhan. Tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Ada damai ketika sedih melanda. Ada kekuatan ketika kita seperti digoncang oleh segala macam perkara kehidupan. Ada pagi, ada keberanian menyatakan Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Coba saudara kalau jumpa yang jenggotnya panjang, berani menyatakan Yesus Kristus Tuhan? Paling ganti saja Imam Mahdi. Ya, mahasiswa ini berani menyatakan bahwa saya Tuhan itu ada, Pak. Ya, dia tidak peduli nilainya terancam. Yang penting dia menyatakan keyakinannya. Dia membela imannya, bukan Tuhan yang kita bela. Kita nyatakan apa yang kita yakini. Haleluya. Harus bisa kita nyatakan apa yang kita yakini di dalam setiap aspek kehidupan kita, di setiap musim hidup kita. Dalam duka kita harus percaya Yesus. Dalam keadaan yang begitu mencepit, tersesak, terhimpit, hampir hancur babak belur, kita harus percaya Yesus tidak pernah terlambat menolong kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Paulus pun yakin itu sepenuhnya. Dia yakin bahwa mati adalah keuntungan jika dia hidup untuk Kristus. Hidup untuk Kristus adalah keuntungan bagi dia. Mati untuk Kristus pun keuntungan. Sebuah kebahagiaan baginya ketika dia menyatakan Yesus adalah Tuhan di depan Raja Agripa dan di depan orang-orang Yahudi. Dan bahkan lagi Raja Agripa pun hampir percaya. Dia tidak takut. Saudara kasih Yesus. Inilah perlu kita pelajari bagaimana kita berapologet. Pelan-pelan kita pelajari. Karena saya jujur aja, saya waktu bicara apologet, ya kan, saya pikir gini, seperti saya mau berdebat. Karena perasaan saya gini, firman Tuhan itu untuk kita nikmati. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan. Tidak untuk diperdebatkan, tidak untuk dibuat berantem. Ya, kesannya kayak perbabu. Tahu kan perbabu? Karena firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk tetap kita nyatakan boleh. Coba kita buat 1 Petrus pasal 3 ayat 15-16 ya. Baca mudah-mudahan. Dapat? 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu.
Langkah pertama sebelum kita menyatakan iman kita, kuduskanlah dulu hidup kita. Darah Yesus, hanya darah Yesus yang bisa menguduskan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sesudah dikuduskan, hidup kita, keluarga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, perkataan kita, pikiran kita, tidak ada yang tahu sedang berpikir apa. Misalnya saat ini saudara sedang berpikir, aduh cepat siang lah mau makan aku nih. Tengoklah gayanya itu. Ada yang tahu? Enggak ada tahu. Tengok gaya. Pikiran buruk harus dikuduskan. Berpikirlah sebagaimana Kristus berpikir tentang kita ketika kita melihat jiwa-jiwa. Setelah kita kuduskan, kita nyatakan iman kita dengan apa tadi katanya? Lemah lembut dan apa tadi? Coba baca lagi, sekali lagi. Yuk. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab. Nah, sedialah di dalam segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban. Hati-hati, apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Iman yang kita yakini harus kita pertanggungjawabkan. Jangan bicara Kristus atau perbuatannya seperti mafia. Bante aja, bante, ya. Timbangan raca serong waktu dagang, bandit kalengan katanya. Lanjut. Kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dengan lemah lembut dan hormat. Berarti ada tata cara untuk menyampaikan kebenaran. Kalau kita nyatakan kebenaran tapi dengan cara kurang hormat, kurang baik, kurang tepat, maka menjadi batu sandungan. Opung boru. Kau harus percaya pada Kristus opung. Mersuntil ya. Mana mau opung untuk ke gereja? Jangankan gereja, ditamparnya kita. Dikasihnya suntil yang mulia. Makan sama kau kan. Bang. Kok gondrong kali rambutmu bang? Rebutan sampo kita nanti bang kan? Ayo kita gereja bang. Udah ngejek dulu ya. Ya. Kakak ini sebenarnya cantik. Tapi macam biola direndam air, udah ngembang kan ya. Kan kurang ajar. Ayo gereja kita kak. Apakah itu dengan sopan? Tidak. Penuh hormat? Kurang. Berarti ada cara kita untuk menyampaikan kebenaran dengan cara yang tepat. Ketika kita mengajak teman-teman kita ibadah, ayo bersemangatlah. Sampaikan dengan baik dan benar. Haleluya. Lanjut 16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Haleluya. Setiap yang kita pertanggungjawabkan ada nilai, ada value, nilai-nilai kebenaran akan membuat orang yang ingin memfitnah kita diterpa malu dan kita harapkan bertobat. Kalau orang yang memfitnah kita menyatakan itu ada yang sesat. Saya teringat dulu di desa Namurambi. Saya mengajak anak ini di desa Namurambi, ya, lewat PT Samrock Close, ya kan. Ibu, anaknya boleh kita ajak untuk ibadah. Sesat kau. Bertepuk-tepuk tangannya kau di sana, aku dengar, kan. Rupanya dia jualan minyak bensin eceran. Kubakar kau ya, kubakar. Memang betul-betul dipegangnya bensin eceran ini. Tahu yang terjadi apa? Ya namanya kita masih anak muda waktu itu kan, belum punya istri, belum punya anak, ya kan? Agak ayo dek, sama timan abang-abang ada di bagi anak saya makan. Ayo dan udah. Loh. Besoknya kami ambil Alkitab, kami nyatakan Alkitab yang kita pelajari ini
di lembaga Alkitab Indonesia sama kan Nande? Banyak cerita kau dipegang lagi bensin. Udah Nande, mana anakmu? Biar anakmu diselamatkan Tuhan. Rupanya anaknya nangis Nande. Wah, dia mencuri uangku, emasku untuk berjudi dan narkoba. Katanya, saya jumpai, bincang. Ya kan, nyatakan kasih Yesus, masih ada kesempatan untuk bertobat. Jangan sampai mati dulu, binasa dulu. Ya kan? Tapi pelan-pelan saya sampaikan, kau punya kesempatan, Dik. Jangan kau sia-siakan kesempatanmu. Ayo kita ibadah. Naik dia ke mobil. Nah, itu tak seberapa. Tapi kalau kita dengar seperti Polikarpus, demi mempertahankan imannya di tahun 150-an ya, 155 atau 56 ya, setelah Masehi. Dia di umur 80-an tahun waktu itu. Semua orang-orang yang dia ada di ajaran Kaisar menyatakan, sudahlah sembahlah Kaisar. Kasihan umurmu lu Pak Tua. Udah sembah aja tuanya disembah kerajaan Roma. Bakar kemenyan buatnya, sudah kau selamat. Tahu apa jawab Polikarpus? Ini sudah di ujung tanduk nyawanya. Dia siap disiram ter dan dibakar. Selama aku 86 tahun tidak pernah sekalipun Yesus Kristus itu mengecewakan hidupku. Tidak pernah dia mengecewakan hidup kita, amin. Tidak pernah. Dia berani menyatakan sudah di ujung tanduk nyawa. Obor sudah ada, ter untuk seganti minyak sudah ada. Jika kita di posisi Polikarpus, apakah kita sangkal Tuhan kita Yesus itu? Atau tetap kita nyatakan dan kita dibakar? Benar-benar pakai api, bukan bakar ya, api Roh Kudus. Enak api Roh Kudus. Ini api dari obor. Ujungnya Polikarpus dibakar, biar mati. Kita memerlukan Yesus, amin. Di setiap nafas kehidupan kita memerlukan yang namanya Roh Kudus. Biar kita terus berjalan semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin berkenan, semakin hari semakin menyenangkan hatinya. Ya haleluya. Kita katakan seperti rusa, Yesus. Ya bata kasih. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asma, hatiku rindu
kita nyatakan iman kita. Dan biarlah kita berbahagia ketika menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita memulainya dalam roh dan mengakhirinya dalam roh. Sampai akhir nafas kehidupan kita, kita tetap beriman pada Kristus Yesus. Yesus, Yesus. Penuhi kami dengan roh-Mu. Terima kasih Bapa, pengorbanan-Mu, kasih-Mu, hidup yang penuh kelimpahan Kau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur Yesus, Yesus, segalanya bagi kami ya Bapa. Ya hormat, ya rabata kalabata syebe data kalabo. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu ya Bapa. Ya rabata kalala sitara balabo. Ya Adonai, memberikan sakit, memberikan hati yang terluka. Roh Kudus menghibur yang sedang bersedih. Rabata shikara balabata kalabo, memberkati kehidupan anak-anakmu. Bersyukur dan bangga punya Bapa seperti Engkau, Bapa Yahweh yang penuh kuasa. Bekerjalah terus dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Yesus, Yesus. Yakinkan dirimu sendiri bahwasanya Yesus adalah Tuhan-Mu untuk selama-lamanya. Yakinkan dirimu, yakinkan saudaramu, yakinkan tetanggamu bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Janjinya ya dan amin. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Doa yang diajarkan Bapa kita di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya.
Haleluya, mari kita berdoa untuk persembahan kita yang kedua. Terima kasih Bapa yang baik buat firman yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan itu tertanam di dalam setiap hati kami Tuhan, menjadi benih yang baik Tuhan, sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis Tuhan, berdampak bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memakai anak-Mu Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa lagi Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini tiba saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami yang kedua Tuhan. Kami memberi bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekayaan kami Tuhan, tetapi kami memberi oleh karena ucapan syukur kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan kami berikan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memberikan persembahan bersama-sama kita katakan amin. Sembari kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Yesus, seperti bahasa pengumuman nanti ada junior ministry dari Senin ya di Gang Sordot dan di Jalan Danoposo ya Jumat ya. Lalu di hari Rabu ada nanti komunitas bertumbuh, dan di hari Jumat seperti biasa jam 8 malam ada menara doa dan pemuritan jam 12 malam sampai selesai ya. Dan di hari Sabtu ada persekutuan doa misi ya, ibadah misi. Dan di hari Minggu jam 10 sore ada ibadah raya anak ya, children celebration, dan jam 5 sore ibadah raya umum. Terima kasih. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa syafaat buat bangsa dan Indonesia. Kami bersyukur ada keamanan yang kondusif dan terkendali di Kota Medan, bahkan di bangsa Indonesia. Dan bahkan roh takut akan Tuhan ada di kehidupan kami, dan bahkan pemimpin mulai dari desa sampai ke ibu kota, edukatif, legislatif, eksekutif memiliki program-program yang pro rakyat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa untuk selama-lamanya. Biarlah terus nama-Mu yang ditinggikan lewat gaya hidup kami, pemikiran, bisnis, pelayanan terlebih Tuhan. Bahkan lewat keluarga kami, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus Kristus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Shalom Yerusalem, shalom Israel, shalom kota dan bangsa pilihan Tuhan, diberkatilah Engkau. Terima kasih Yesus. Pujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami bersyukur dan bangga punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang menyelamatkan, memulihkan, memberkati, melindungi dan melepaskan daripada ketikatan jahat. Syukur buat semua itu. Haleluya. Arahkan pandangan-Mu dan bukalah hati-Mu buat Bapa kita di surga. Terimalah kasih Bapa dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus, dan kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacita melimpah-limpah daripada Roh Kudus ada di kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya. Yang percaya selalu mengatakan amin.